Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah kembali, biiznillah, kita melanjutkan silsilah Ahlus Sunnah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan ta'wil. Dan pada silsilah yang ketujuh ini, kita akan menukil perkataan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para salaf dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Ya, oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Namun penetapan ini tanpa tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tanpa takyif, yaitu membayangkan bentuk sifat Allah. Ya. Di antara para ulama yang menegaskan hal ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam risalah usul sunnah beliau dan kutipan dari para ulama lainnya. Ya. Berikut ini sebagian kutipan penjelasan beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Baik yang beliau sampaikan sendiri dalam kitab usul sunnah, atau juga dikutip oleh Imam Dhahabi dari ulama lainnya, dan juga Imam Abu Ya'la Al-Qadhi, ya, dalam kitab Ibtalut Ta'wilat. Ya. Taib, dalam usul sunnah, ya, halaman 4, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkaitan dengan, ya, pembahasan ru'yah. Ya, Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Ya, ini berkaitan juga dengan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal haditsu indana ala dhahirihi. Ya, hadis ini tentang ru'yat ini, ya, menurut kami sesuai dengan dhahirnya sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh Nabi SAW, ya, sebagaimana yang datang dari Nabi SAW. Wal kalamu fihi bid'ah, dan membahasnya adalah bid'ah, artinya membahas terlalu panjang, ya, melebihi makna dari hadis. Walakin nu'minu bihi, tetapi kita beriman kepadanya, kama ja'ala dhahirihi, ya, sebagaimana yang disebutkan secara dhahirnya, wala nunadhiru fihi ahadan, dan kita tidak mendebat seseorang pun, ya, tentangnya. Jadi Imam Ahmad jelas, ya, dalam masalah hadis ru'yat Allah bisa dilihat pada hari kiamat, itu dipahami secara dhahir. Ya. Kemudian dalam Ibtalut Ta'wilat, ya, Imam Abu Ya'la Al-Qadhi halaman 43, beliau menjelaskan tentang akidah imam beliau, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata beliau, wal wajib hamluha ala dhahiriha. Ya, beliau menjelaskan tentang bahwa tidak boleh, ya, menolak kabar-kabar atau dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Dan tidak boleh juga sibuk mentakwilnya sebagaimana, ya, pendapatnya Asy'ariyah. Kata beliau, wal wajib hamluha ala dhahiriha, dan yang wajib adalah memahaminya sesuai dengan dhahirnya. Memahami dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan makna dhahir. Ya. Dan sesungguhnya sifat-sifat Allah taala tidak menyerupai seluruh, ya, makhluk yang memiliki sifat. Jadi Allah beda dengan makhluknya, ya, sebagaimana sifat Allah beda dengan sifat makhluknya. Wala na'taqidu tasbiha fiha, dan kita tidak meyakini tasbih, ya, fiha pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak meyakini bahwa Allah sama dengan makhluknya. Lakin alama ruya an syekhina wa imamina, tetapi sesuai dengan yang diriwayatkan dari syekh kita dan imam kita, yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan yang lainnya, ya, dari para imam hadis, ya, annahum qalu fi hadhil akhbar, bahwa mereka mengatakan tentang dalil-dalil ini, yaitu dalil sifat, amirruha kama ja'at, ya, jalankanlah dalil tersebut sebagaimana yang disebutkan. Kata Imam Abu Ya'la, ya, beliau mengatakan fahamaluha ala dhahiriha, maka mereka memahaminya secara dhahirnya, ya, bahwa itu semua adalah sifat-sifat Allah taala yang tidak menyerupai seluruh
ya sifat-sifat makhluk atau makhluk yang memiliki sifat. Inilah ya madhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga para ahlul hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la, ya bahwa mereka memahami tentang dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya fahamaluha ala dhahiriha, memahaminya sesuai dengan makna dhahirnya, ya. Kemudian juga ya di sini Imam Abu Ya'la juga ya dalam Ibthalut Ta'wilat halaman 45 juga beliau menjelaskan tentang pemahaman Imam Ahmad tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya tentang sifat usbu', ya Allah memiliki jari, kemudian Allah memiliki tangan, ya. Kemudian Allah turun ke langit dunia, Allah meletakkan kakinya, ya, dan hadis-hadis tentang sifat yang lainnya termasuk ya yadhakullah, Allah tertawa, ya. Maka Imam Abu Ya'la beliau mengatakan faqad nassa Ahmad 'alal qawli bi dhahiril akhbar, ya sungguh Imam Ahmad ya telah menegaskan pendapat mengambil makna dhahir ya dari dalil-dalil min ghairi tasbih, ya tanpa ada tasbih, wala ta'wil, ya dan tanpa ta'wil. Ini pemahaman Imam Ahmad sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abu Ya'la, ya bahwa beliau memahami ya tentang dalil-dalil sifat adalah mengambil makna dhahir ya dari dalil-dalil tanpa tasbih dan tanpa ta'wil, ya. Nah, kita juga bisa baca ya dalam kitab Aqidatu Imam Ahmad Riwayatil Khalal, ya bahwa Imam Khalal menukil ya akidah Imam Ahmad tentang wajah Allah. Kata beliau, wa madhabu Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu anna lillahi azza wajal wajhan. Dan madhabnya Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah azza wajal memiliki wajah, tetapi ya tidak seperti gambar berlukis atau benda-benda yang bergaris atau berpahat. Ya, akan tetapi wajahnya adalah sebagaimana yang disifati oleh Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, semuanya hancur kecuali wajahnya, ya. Jadi wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghayyara ma'nahu faqad alhada anhu. Ya. Ini yang penting ini ya, yang beliau sampaikan. Ya, wa man ghayyara ma'nahu, dan barang siapa yang merubah maknanya, ya wajah ya ditakwil, dirubah maknanya dengan makna yang lain, faqad alhada, sungguh dia telah menyimpang, ya menolak kebenaran. Wa dzalika indahu wajhun fil haqiqah, yaitu karena menurut beliau ya menurut Imam Ahmad fil haqiqah dunal majaz. Ya, beliau adalah hakikat bukan majaz. Jadi wajah ya menurut beliau adalah wajah dalam hakikatnya, bukan majaz, ya. Dan wajah Allah akan terus abadi, ya, tidak akan hancur, la yabla, wa sifatun lahu la tafna, dan sifat Allah itu tidak akan hancur. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa wajahnya adalah diri, ya dirinya sendiri, bahwa wajah Allah adalah diri Allah, faqad alhada, sungguh dia telah menyimpang. Ya, dan barang siapa yang merubah maknanya, sungguh dia telah kafir. Dan ya bukanlah makna wajah yaitu makna fisik, ya jasad menurut Imam Ahmad, tidak juga surah, ya bentuk gambar, wala takhtid, tidak juga garis atau pahatan. Wa man qala dzalika faqad ibtada'a, dan barang siapa yang berpendapat seperti itu, sungguh dia telah berbuat bid'ah, ya. Artinya yang menjelaskan bahwa wajah Allah itu adalah jisim, ya fisik atau berbentuk atau seperti makhluk. Ini perkataan yang bid'ah, dan ahlu sunnah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ahlu sunnah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menetapkannya tanpa tasbih, ya, tanpa menyerupakan wajah Allah dengan
wajah makhluk dan tidak membayangkannya. Ini yang banyak tidak difahami oleh orang-orang yang tidak mengerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa memahami apa maksud Imam Ahmad la nufassiruha. Kita tidak mentafsirinya. Tidak menjelaskannya. Kita serahkan maknanya, kita serahkan kaifiahnya. Nah, ini kita bisa memahami apa maksud la nufassiruha menurut Imam Ahmad. Kita bisa lihat dari hadis-hadis yang maknanya jelas, tapi Imam Ahmad mengatakan kita tidak mentafsirinya. Dalam Usul Sunnah, Imam Ahmad halaman 8 dan 9, beliau menyatakan, menjelaskan tentang hadis-hadis yang mengandung wa'id, ancaman. Seperti hadis, ada 3 hal, kalau ada pada seorang maka dia munafik. Hada ala taghlid. Ini adalah untuk ancaman keras. Narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Kita riwayatkan hal tersebut, hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan dan kita tidak mentafsirinya. Ini sangat penting poin ini. Jadi beliau mengatakan wala nufassiruha, kita tidak mentafsirinya dengan tafsir-tafsir yang banyak maksudnya. Yang berlebihan. Adapun makna dari salasun man kunna fihi fahuwa munafik, ini adalah jelas maknanya. Sesuai dengan dohirnya. Nah, ini kita bawa kepada dalil-dalil sifat. Jadi pada waktu Imam Ahmad mengatakan la nufassiruha, maksudnya adalah tidak mentafsiri berlebihan yang keluar dari makna dalil tersebut. Adapun makna dari dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas. Sebagaimana yang beliau lakukan pada dalil-dalil tentang taglid, ancaman keras ini. Seperti hadis Nabi, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang sesat, yang sebagian menebas leher sebagian, berperang, perang saudara. Apabila 2 orang muslim bertemu dengan 2 pedang mereka, maka si pembunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Kalau 2 orang muslim berperang, dua-duanya di neraka. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, sungguh akan kembali kepada salah satunya. Termasuk kufur kepada Allah adalah tabarru' min nasab. Berlepas diri dari nasab. Kata beliau, wa nahu hadil ahadits mimma qad sahha wa hufidha, dan hadis-hadis yang semisalnya dari hadis yang sahih dan mahfudz, terjaga, fa inna nusallimu laha, maka kita menerimanya walaupun kita tidak tahu tafsirnya. Tidak tahu tafsirnya, bukan tidak tahu maknanya. Beliau faham hadis-hadis ini. Bukan menyerahkan atau mentafwid maknanya kepada Allah hadis-hadis ini. Sudah jelas hadis-hadis ini, tapi beliau mengatakan kita tidak, walaupun kita tidak tahu tafsirnya. Wala natakallamu fiha, dan kita tidak membahasnya, dan kita tidak berdebat, dan kita tidak mentafsiri hadis-hadis ini kecuali sesuai dengan yang disebutkan, dan kita tidak menolaknya kecuali dengan dalil yang lebih berhak. Ini jelas kalau kita perhatikan, dan kalau kita mau insaf, bahwa mau objektif, bahwa maksud Imam Ahmad narwiha kama ja'at, kita riwayatkan sesuai dengan disebutkan, tidak mentafsirinya, itu maksudnya adalah tidak mentafsiri berlebihan. Adapun makna dari hadis-hadis tersebut itu adalah sudah jelas. Kemudian Imam Ad-Dahabi dalam Kitabul Arsh menukil perkataan Imam Abul Qasim At-Taimi yang menukil dari Imam Ahmad dan ulama yang lain. Beliau ditanya di sini, waqad su'ila an sifatir Rabbi ta'ala. Beliau Imam Abul Qasim At-Taimi ditanya tentang sifat-sifat Allah Ar-Rabb. Maka beliau menjawab, madhab Malik, Thawri, Auza'i, wa Syafi'i, Ahmad bin Salamah, wa Hamad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq bin Rahawai,
bahwa sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau disifati oleh Rasulnya berupa sama, ya pendengaran, kemudian basar, ya penglihatan, wajah, dua tangan, dan seluruh sifatnya. Kata beliau, innama hiya ala dhahiriha. Semuanya itu adalah sesuai ya dengan dohirnya. Ya, al-ma'ruf, al-masyhur, yang sudah diketahui dan sudah masyhur. Jadi memahami sifat-sifat Allah itu semuanya adalah sesuai dengan makna dohirnya yang sudah diketahui. Ini kata beliau adalah madhabnya ya para salaf tadi, Imam Malik, Imam Auza'i, termasuk Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Ya, min ghairi kaifin yutawahhamu fihi. Ya, tanpa kaifiyah yang disangkakan, tanpa tasbih dan tanpa takwil. Ya, Imam Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan kullu syai'in wasafallahu bi nafsihi. Ya, segala sesuatu atau setiap sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka membacanya itu adalah tafsirnya. Ini sesuai dengan Imam Ahmad tadi. Ya, membacanya, mentafsir artinya tidak mentafsiri ya banyak, ya melebihi apa yang dikandung oleh lafaz tersebut. Ya, kata Imam Dhahabi, ay ala dhahirihi, maksudnya adalah ya memahaminya sesuai dengan dohirnya dan tidak boleh mengalihkannya kepada majaz ya dengan bentuk takwil. Ini sangat jelas ya bahwa tidak boleh memahami dengan majaz ya dengan ditakwil, tapi harus memahami dengan makna dohirnya ya. Jadi kesimpulannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menetapkan makna dohir untuk memahami dalil-dalil tentang sifat Allah. Itulah yang beliau sampaikan sendiri dan dikutip oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Abu Ya'la Al-Qadhi, Imam Dhahabi, dan ulama lainnya. Yang kedua, Imam Ahmad sebagai imam ahlu sunnah wal jamaah tidak membimbing umat ya, untuk mentakwil atau mentafwid makna dari dalil-dalil sifat Allah tersebut. Ya. Kalau misalnya beliau ya mentafwid makna, ya beliau akan jelaskan dengan detail dalam kitab beliau atau dinukil oleh ya murid-murid beliau atau ulama-ulama Hanabilah. Karena ini sangat penting masalah akidah. Ya, tapi dohirnya beliau memahami secara dohir makna, maka itulah yang kita ambil. Ya, dan tidak pernah beliau kemudian jelas menyatakan bahwa memahami dalil-dalil sifat Allah itu harus dengan mentafwid makna. Ya, wallahu ta'ala a'lam.